Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke Masjid Al-Muttaqin guna untuk bermunajah, bermuraqabah, beribadah, mengantarkan kepergian Ramadan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak dan karakter manusia. Beliau diutus sebagai manusia termulia di atas permukaan dunia. Beliau pula dijamin surga oleh Allah Ta'ala, tetapi tidak sedikit tergores di hatinya untuk membanggakan diri. Malah beliau karena keistimewaan tersebut sujud menghambakan diri di hadapan Allah, tidak mengenal ruang dan waktu. Lebih-lebih di akhir-akhir Ramadan ini, Nabi Muhammad tidak lagi mengenal tempat tidurnya, yaitu mendirikan malam beribadah di malam-malam akhir Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama guru kita Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin Hagu Tengah, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang qiyamul lail, sedang i'tikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, supaya rasihnya zikir yang kita ucapkan, supaya tertanamnya rasa keikhlasan di dalam batin kita semuanya, mari kita awali dengan kalimat-kalimat refleksi ataupun kalimat petuah iftitah untuk bagaimana seseorang menyikapi kepergian bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, dalam beberapa hadis bersumber dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad beliau yajtahidu, bersungguh-sungguh fi awakhiril lailati min syahri Ramadan, daripada 10 akhir bulan Ramadan Nabi Muhammad bersungguh-sungguh, yang mana kondisi tersebut tidak didapatkan pada malam sebelumnya ataupun malam-malam yang lain di luar bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya dalam hadis juga Nabi pernah berkata, menjelang 10 akhir Ramadan, kencangkan tali pinggangmu, kencangkan ikatan pinggangmu. Kenapa Nabi berkata tersebut? Artinya dianjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah, khusus di akhir 10 Ramadan. 10 akhir Ramadan tidak ada lagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. 24 jam yang Allah berikan terbagi menjadi 3 dalam pendapat Imam Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Fathul Mu'innya. Apa yang beliau sampaikan, terbagi 3 waktu yang diperuntukkan kepada manusia. 24 jam bagi 3, 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk mencari nafkah dan mencari rezeki dalam kehidupan dunia ini. Tetapi khusus di malam-malam akhir Ramadan, seolah-olah 24 jam itu bisa kita akumulasi semuanya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita sedang beribadah, tidur kita dalam kondisi beribadah, terjaga kita dalam kondisi beribadah, beraktivitas di harinya kita sedang beribadah kepada Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan untuk mengantarkan 10 akhir Ramadan, yang mana di 10 akhir Ramadan ini pula terdapat satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, yang hanya diberikan untuk kita semua jamaah yang berada di bawah Masjid Al-Muttaqin ini, dan kepada orang-orang lain yang berada dalam kategori umat Muhammad. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Aini dalam kitabnya
Umdatul Qari Syarah Bukhari. Apa yang beliau sampaikan? Inna Lailatul Qadri khassatun bihadhil ummah. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu dikhususkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk umat ini. Siapa maksud umat ini? Umatnya Nabi Muhammad. Wala takun fil umami qablahum. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelum mereka, yakni sebelum kita semua. Yang selanjutnya orang Syiklun dan Bandung jemaah sekalian, yang salah dipahami di antara kita selama ini. Nah, orang yang beranggapan bahawa Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah Ta'ala walaupun kita tidur dalam malam-malam ganjil Ramadan, walaupun kita tidur di malam-malam akhir Ramadan, kalau datang malam Lailatul Qadar kita pun akan merasakannya. Itu pandangan ataupun pendapat, perasaan, asumsi yang salah jauh panggang dari api. Gepegah oleh Imam Al-Bughawi dalam kitab tafsirnya. Yang selanjutnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya. Malam Lailatul Qadar itu akan lebih hebat daripada 1000 bulan apabila kita integrasikan ibadah di dalamnya. Sedangkan bagi orang-orang yang tetap berada di rumah, yang tidak mau i'tikaf di masjid, yang tidak mau berzikir mereka, yang tidak mau solat-solat malam pada malam-malam akhir Ramadan, tidak ada perbedaan antara malam-malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Hana beda orang Syiklun. Malam Lailatul Qadar bagi sidro orang yang hana tim ibadah, yang pongah terhadap ibadah, yang lari daripada saf masjid. Tetapi malam Lailatul Qadar itu akan berfungsi lebih baik daripada 1000 bulan kelebihannya. Bagi siapa? Fal amalus salih, bagi orang-orang yang mau beramal soleh di dalamnya. Orang-orang yang getim kubah rumah, lagi katanya mandum malamnya jamaah sekalian, tatim kubah rumah, tatim kubah tempat tidur kita, meninggalkan kemewahan tempat kita berdiam diri, meninggalkan segala waktu untuk beristirahat, kita singgah ke masjid untuk beribadah. Itulah orang-orang yang disampaikan oleh firman-Nya Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam kita dapatkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi siapa? Orang-orang yang mau beribadah. Malahkan kalimat ibadah yang disebutkan dalam kitab tersebut, fal amalus salih, semua amal kebaikan, baik legetanyo kita baca Quran, kita bersedekah pada siang hari dan malamnya, kita mengucapkan zikir, mendirikan solat malam, yang selanjutnya i'tikaf di masjid, itu semua merupakan amal soleh yang akan membedakan kita di antara orang lain. Itu beda katanya dengan orang lain akan merumpuk malam Lailatul Qadar. Olehnya dalam pendapat kebanyakan para ulama, malam Lailatul Qadar itu banyak didapatkan oleh Nabi pada malam-malam yang ganjil. Semoga malamnya malam 27, malam 29 ada salah satu di antaranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sedang kita iktikaf di Masjid Al-Muttaqin yang mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Syiklun ban Bandung, buno li katanya ke imami le Tengku Kardawi, yaitu solat sunnah taubat. Apakah penting solat taubat itu bagi kami Ustaz? Dalam kitab Tafsir Jalal Hasyah Sawi, dalam kitab Al-Khazin, dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahawa Rasulullah kekun, inni sesungguhnya aku, wa atubu ilaik, aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi, setiap harinya, mi'ata marrah, firtuh. Nabi Muhammad getaubat kepada Allah tip uro ring Syiklun firtuh ge. Dalam riwayat yang lain ucap istighfar fa aksara min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Sekarang pertanyaan kita malam ini, siapa Nabi Muhammad? So Nabi Muhammad,
Apakah beliau pernah bersalah? Apakah beliau pernah melakukan kemaksiatan? Apakah Nabi Muhammad hanya jamin surga? Apakah Nabi Muhammad itu manusia yang paling buruk dalam dunia? Tidak. Nabi Muhammad adalah manusia yang termaksum, yang terlindungi dari dosa kecil, yang terlindungi dari bahkan dosa besar. Beliau tidak pernah terjerumus dalam perilaku syubhat. Hana pernah nepubut dosa ubud. Hana pernah nepubut hal-hal yang makruh yang dilakukan oleh Nabi. Terlindungi beliau. Nabi Muhammad gejuk sabuh mukjizat yaitu Al-Quran. Yang selanjutnya kalam beliau menjadi hadis yang mana kita ikuti sampai hari ini. Tapi dengan segala kerendahan hati Nabi Muhammad getaubat ba Allah firtuh ge thiuro si malam. Oleh yang mengucapkan istighfar 70 ge. Jadi kan jangan sampai kita anti watena urang gaja untuk solat taubat. Ini merupakan salah satu di antara prosesi kita taubat kepada Allah Ta'ala. Awali dengan mandi taubat. Malam-malam singgah malam 27. Seandainya nak semayang taubat lom di Masjid Al-Muttaqin, awali dulu dengan mandi taubat di rumah. Selanjutnya hadir ke masjid untuk solat taubat bersama imam. Selepas salat taubat, ucapkan istighfar taubat kepada Allah Ta'ala dengan tujuan semoga Allah gepe ampun ubina dosa gedanyo lamudin. Mau malamnya baile urang dro demi metuah. Melung kadangkala tidak mampu saya menjamin saya terlindungi dari dosa. Kadangkala silap kita terjerumus dalam kemaksiatan walaupun kita taubat, kita ucapkan istighfar. Manusia ini dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi adalah sumber kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusianya adalah pondasi urang sira makhluk yang senantiasa berada dalam kesalahan. Tetapi hebatnya Allah nujuk taubat kepada umat Muhammad luar biasa. Dalam kitab Majalisus Sunniyah yang luntuan baca hari sebagai penutup, Nabi Muhammad pernah wate kena sakratul maut. Beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Turun Jibril membawa berita gembira kepada Nabi. Apa berita yang dibawakan oleh Jibril? Ya Muhammad, nya Jibril punah. Allah memberikan legalitas, Allah memberikan jaminan kepada umatmu diampunkan dosa mereka, diterima taubatnya apabila mereka bertaubat kepada Allah selama 1 tahun. Jadi kepegah oleh Jibril, nya umat gata taubat Muhammad situn baru diterima, le situn meninggal dunia, menyetekedi kai taubat situn baru diterima oleh Allah Taala. Nabi hana gekep. Nabi tidak tersenyum. Kenapa? Watenya kita yang lihat Jibril, nyo berita gembira Muhammad pakan gata hana senang. Jibril Nabi Muhammad menjawab, menyasitun baru terima taubat umat lun Jibril yang terlalu lama untuk mereka melakukan kesalahan kembali. Jadi bagaimana? Kembali engkau berhadapan dengan Allah, pintalah dispensasi kembali untuk umatku wahai Jibril. Bedah Jibril ya Allah, Nabi Muhammad berbicara berkata bahawa 1 tahun taubat umatnya baru engkau terima, itu terlalu lama. Cukup tripnya ya Allah. Jadi kibat nepekurang gelake ni Nabi Muhammad. Sampaikan kepada Muhammad Jibril, dispensasi dariku si bulan taubat umat Muhammad lehnyan meninggal dunia baru lung terima. 1 bulan terlalu lama Jibril, lakelam le Jibril, si minggu Muhammad, si minggu nyantrep Jibril, si uro Muhammad 20 jam Jibril, hati-hati kehidupan umat long di akhir zaman, berubah waktu mereka dari detik ke detik, bisa saja hati mereka berganti dari taubat kepada kemaksiatan. Jadi bagaimana ya Muhammad? Lelaki Allah Ta'ala permintaan yang terakhir. Kepada Jibril kali terakhir, sehingga Allah berkata, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya seandainya ada umat Muhammad di akhir zaman nantinya
termasuk kita yang berada di bawah Masjid Al-Muttaqin ini, taubat kepadaku saat nyawa sudah berada di gargara, satu waktu sebelum mereka meninggal dunia, akan kuterima taubatnya. Watenyan getren Jibril kepegah bak Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah memberikan jaminan menerima taubat umatmu sebelum mereka meninggal dunia, barang satu saat, satu waktu, satu jam sebelum mereka meninggal dunia. Watenyan baru tekim Nabi. Untuk perjuangan ini untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Nabi kajamin surga. Perjuangan ini bukan untuk keluarganya, tetapi tujuannya adalah untuk kita semua. Maka malamnya orang Syi'lun hadir tanya ke bawah Masjid Al-Muttaqin ini. Kalimat zikir yang akan kita pandu nantinya, nebuh lam atene, netaubat kepada Allah atas setiap dosa yang pernah kita kerjakan. Yang mana belum tentu kita keluar dari pekarangan masjid ini akan hidup kembali. Cinepek mata nebayangkan titun yang kau liket dumna dosa apa buat. Situm yang kau liket dumna kesalahan yang kita kerjakan. Baik itu dengan suami kita, baik itu dengan istri kita, baik itu dengan anak-anak kita, bahkan dengan orang tua kita, laki-laki dan perempuan. Berapa banyak kita membuat hati mereka sakit. Malamnya ke orang Syi'lun netaubat kepada Allah Ta'ala. Olehnya lom, sebagai kalimat penutup iftitah kalam malam ini, bek ne ragu, bek ne yo, jangan gundah. Siapapun yang hadir ke hadapan Allah ingin taubat nasuha, Allah akan menghapus segala dosanya. Inna taiba minadz dzambi kaman la dzambalah. Barang siapa yang taubat dari dosa, seperti mereka tidak memiliki dosa sebelumnya. Namun yang sifatnya wajib. Masa zaman pernah takubah temahayang perle, jino qada kembali. Masa zaman pernah tacok atagop pulang kembali. Masa zaman pernah tapoh gop bayi dengan had ataupun yang diatur dalam syariat Islam. Setelahnya kita akan seperti bayi yang lahir dari orang tuanya tanpa dosa dalam kehidupan kita. Baik sampai terbayangkan litanya umi, gepampun lung Allah kan maha bro. Allah kan maha create. Allah kan maha pelit. Beliau akan membuka lapang, membuka pintu taubat kepada hambanya. Yang penting kita hadir ke hadapan Allah untuk taubat dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Semoga zikir yang kita ucap, yang dalam zikir yang bak jara orang Syi'lun mendum, itu adalah zikir yang sudah dikoreksi oleh almarhum Abu di Kutakrum. Olehnya zikirnya kali ulun tuan pelemah Pak Abu Manan di Belangjerun. Zikir tersebut ulun tuan pesahih Pak Ayah di Cetrum, Pak Abati MPU, Pak Ayah di Belang Panyang. Artinya zikirnya adalah zikir yang memang kaga asisi. Nah kalimat-kalimat yang geyo pina, yang geyo bo. Tapi alhamdulillah kalau tuan rangkum yang mana itu bersumber dari wirid-wirid ulama-ulama terdahulu, bahkan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh para anbiya. Semoga kita ucapkan zikir malamnya. Zikir kita terbagi menjadi dua. Yang pertama zikir munajah dan taubat. Itu awali dengan istighfar dan istighfar taubat. Yang selanjutnya kalimat-kalimat untuk melembutkan hati kita, bermunajah kepada Allah Ta'ala. Yang tahapan kedua tatamong dalam zikir samadiyah dan tahlil, yang tanyo kasat kepada orang syikdra masing-masing, tak kasat kedra tu, dan tak kasat kepada orang-orang yang sifatnya penting dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya tutup dengan zikir tauhid daripada tarikat Naqsyabandiyah ataupun tarikat yang pernah geijazah le ulama-ulama al-waliyah, yaitu Abuya Jamaluddin Wali saat beliau hadir ke Dayah Cetrung tempat ulun tuan menimba ilmu. Ulun tuan malamnya akan memimpin zikir. Zikir kedua kita adalah zikir samadiyah dan tahlil dengan tarikat Sattariyah yang bersumber ulun tuan terimang dari mursyid, yakni almarhum Abu di Kutakruang. Dan melaki dengan zikir malamnya, Abu penguh kubu beliau oleh Allah Ta'ala, dan hal tersebut juga akan kita rasakan dan sampai kepada orang tua kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat orang Syi'lun Bandung. Mari nepasang niat yang ikhlas, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.